bahkan angin pun kusangka dirimu. Itu saja cukup. Dan Nancep ya. Iya, alhamdulillah banyak remaja yang menulis status puisi itu di Facebook. Kemudian juga kehidupan malam. Saya sempat menulis buku monolog judulnya Saritem. Ya Kang Yusef tadi, Kang Yusef, Moldiana, Hanif, Mang Hermana dan lain-lain, itu ada 7 orang lah. Jadi SMS waktu itu masih SMS ya, SMS-an. Kita dirikannya Majelis Sastra Bandung, cek saya teh. Selepas hujan. Selepas hujan, tanganmu masih erat memegang kenangan, menalikan ujung mimpi ke tepi malam, dan dari desis napasmu, aku menemui jejak birahi, nancap di dada. Aku melihat lukamu nganga. Bandung, 4 Desember 2020. Halo Sobat Baca, barusan kita menyaksikan, menikmati pembacaan puisi karya Kiai Maddon. Hari ini kami dari tim kuatbaca.com sedang safari sastra di Bandung, tepatnya di Gedung Landrat yang sekarang menjadi Gedung Indonesia Menggugat. Saat ini kami bersama Kiai Maddon. Halo Pak Kiai Maddon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nisa, halo. Halo, assalamualaikum. Tampaknya ada kegembiraan tersendiri. Oh iya dong, pasti. Ini ketemu senior nih, Kang Maddon, yang mulanya memberi energi ya untuk saya memulai menulis puisi di masa-masa tahun 2000-an lah. Sobat Baca, jadi banyak sekali karya yang dihasilkan oleh Kiai Maddon. Banyak sekali sehingga saya tidak bisa mengingatnya. Tapi yang paling saya menikmati itu adalah Garis Langit, karya tahun 2022. Nah, terus ada 2004 Mailbox, kemudian ada Kepada Penyair Anjing 2008, Bentrang 2009, dan bersama Atasi Amin itu ya, dan Anton Sumartana. Nah, ini dari setiap proses penciptaan karya Kang Maddon ini, bagaimana dari jeda 2002, 2004 sampai yang 2009? Semuanya, tergolong produktif. Kelihatan ya, jaraknya itu 2 tahun udah ngeluarin buku ya, Kang Maddon. Sakratul Cinta tuh, yang sempat didiskusikan di Cirebon waktu itu ya, Kang ya. Sebetulnya sih begini, dulu saya kan senang menulis SMP, di SMP itu senang menulis, kemudian dimuat di koran Suara Karya waktu itu, honornya 5.000 waktu itu, wah gede honornya. Kemudian SMA juga masih menulis. Nah, pas kuliah tidak menulis, kemudian terlanjur setelah lulus menulis lagi. Nah, itu pas 91 jadi wartawan. Nah, setelah 5 tahun jadi wartawan ingin menulis lagi, jadi menulis aja terus nulis. Ketika ada niat dibukukan, itu ketemu Deddy Koral dan akhirnya membuat buku bersama Deddy Koral judulnya Persetubuhan Batin. Itu buku pertama. Ada banyak puisi yang belum selesai, belum ada di situ, jadi yang belum ini diangkat lagi ke buku yang kedua, yang ketiga, yang keempat dan seterusnya gitu. Jadi sudah ada 9 buku puisi, 1 buku cerpen, 1 buku esai, dan 1 buku semacam buku humor tapi real, itu buku real. Iya, yang terbaru itu judulnya apa? Judulnya Kubur Ayam itu bukan? Kalau itu mah cerpen, cerpen. Kubur Ayam itu cerpen, kisah-kisah tak penting yang terakhir di Langgam Pustaka yang nerbitin Malaya. Jadi
bukan produktif sebetulnya pada saat itu menulis, tapi yang lama diendapkan, dibukin lagi. Jadi tidak serta-merta yang ini terbit, ada proses yang sequelnya itu ya, di situ. Paling ada yang baru bisa dihitung lah, bisa dihitung di apa ya, di buku yang baru itu kebanyakan di Kartul Cinta buku baru semua, puisi baru semua, puisi baru semua. Kemudian di buku kepada luka juga buku baru semua puisi. Jadi yang lama-lama itu kadang-kadang kalau seorang penyair ya harus diendapkan dulu persoalan yang ada di situ, kemudian 2-3 tahun baru bisa menulis lagi. Iya. Karena katanya penyair bukan tukang sate gitu ya. Bukan tukang. Nggak bisa langsung iris daging, dikipas-kipas jadi makan, disajikan. Makanya kita perlu semacam ya pengendapan tadi yang Kang Magdon sampaikan, dan ini menarik sebenarnya Kang, karena itu mirip-mirip sebenarnya dengan beberapa teman-teman penulis yang lain ya. Bagaimana misalnya proses itu sudah tercipta lama, kayak Kang Magdon dari 91 gitu saya nulis, tapi baru dibukukan misalnya di tahun 2000-an awal. Ya. Gitu. Jadi proses pengendapan itu koreksi juga mungkin ya? Ya, seperti saya terkesan dengan puisi saya sendiri lah, baiklah onaninya. Nggak apa-apa Kang. Saya nulis puisi judulnya Kangen. Itu banyak sekali, ada sampai 1 halaman begini. Kemudian setahun kemudian dilihat, sebulan kemudian, baru 3 bulan jadilah puisi yang sangat pendek dan banyak orang yang menyukai itu. Kangen, bahkan angin pun kusangka dirimu. Itu saja cukup. Dan Nancep ya. Iya, alhamdulillah banyak remaja yang menulis status puisi itu di Facebook. Saya searching itu di Facebook, bahkan angin pun kusangka dirimu. Itu banyak sekali yang nulis. Tapi ditulis nggak? Ada yang nulis, ada yang enggak. Ada yang nulis nama saya, ada yang enggak. Tapi nggak apa-apa lah. Nah itu permasalahan berkarya saat ini, kadang-kadang main comot, tapi penulisnya tidak dicantumkan gitu. Ya kebanyakan memang begitu ya, tapi ada juga yang sopan penulis namanya, diambil dari buku anu gitu. Nah soal inspirasi sendiri, mungkin teman-teman perlu tahu ya, inspirasi menulis puisi Kang Magdon, karena kan banyak Kang Magdon bergiat mungkin dari lahir, tinggal, kuliah, dan sekarang bergiat kesusastraan di Bandung. Apakah landscape Bandung ini menjadi energi utama, Kang? Ya betul, salah satunya begitu. Ada 2 kota lagi, Cirebon dan Tasik sebetulnya yang bisa menginspirasi saya. Ya, Cirebon dan Tasik. Saya asli Tasik. Ya benar, Tasiknya. Tasik terus. Tasik itu wah asing lah kotanya. Cirebon juga. Jadi ketika wartawan tidak bisa menulis berita segamblang-gamblangnya, kan itu wartawan terkungkung dengan kaidah 5W1H ya, harus begitu berita itu. Berbeda dengan sekarang kan ada jurnalisme sastrawi, kemudian banyak yang tidak etis sebagai wartawan menulis berita. Tapi dulu itu terkungkung dengan 5W1H, dan wartawan tidak bisa mengungkapkan seluruhnya berita. Jadi sebagian saya endapkan menjadi puisi, sebagian jadi berita. Yang sebagian itu jadi puisi yang lama sekali itu dibikin. Kemudian juga kehidupan malam. Saya sempat menulis buku monolog judulnya Saritem. Saritem itu tepat lokalisasi di Bandung ya, di Bandung yang sangat terkenal. Kalau di Surabaya kenal? Doli atau di Jogja Pasar Kembang. Sarkem. Ya. Sampai 3 tahun bolak-balik saya ke sana dan akhirnya berhasil menuliskan monolog Saritem. Baru 1 kali tapi dipentaskan sama orang Munsil, Siliwangi, Tasikmalaya. Jadi kehidupan malam, kemudian kehidupan sehari-hari yang ada di liputan saya itu selalu saya manfaatkan untuk bisa bisa menginspirasi saya, kemudian bisa menulis dengan
dengan baik dan benar. Dan ya sekahayang saya lah. Sakahayang, semau gue. Kang Maddon ini kental banget Sundanya ya. Ya kental saya. Harus kental sih. Sebetulnya saya ingat Pak Profesor Yusiana bahwa kalau ada orang yang ingin pintar, kalau ada orang yang ingin pandai gitu dalam berkomunikasi harus memahami bahasa daerah, bahasa ibunya. Jadi Tasik, bahasa Sunda, Komang, bahasa Bali, bahasa Cirebon harus bisa bahasa ibu sendiri supaya nanti menjadi orang yang pintar. Nah, Jika saya pintar gitu. kepintaran Kang Maddon ini kemudian menginspirasi beliau ini mendirikan Majelis Sastra Bandung, Ya. MSB. Nah ini gimana? 2011 ya, betul ya? 2009. Oh, 9. 2009 saya bersama Dedi Koral, ya Kang Yusef tadi, Kang Yusef Muldiana, Hanif, Mang Hermana dan lain-lain, itu ada 7 orang lah. Jadi SMS waktu itu masih SMS ya, SMS-an kita dirikan ya Majelis Sastra Bandung, cek saya teh. Hayu dan akhirnya tanggal 25 Januari 2009 di sini tepatnya di Gedung Indonesia Mugat kita bikin namanya pengajian sastra pertama itu. Akhirnya jadi dan sampai sekarang sudah 13 tahun. 13 tahun. Kegiatannya apa aja, Kang? Nah, kegiatannya ada 2. Pertama pengajian sastra, kedua tadarus puisi. Yang tadarus puisi itu berjalan setelah 3 tahun majelis sastra. Jadi tadarus puisi itu semacam kalau di dalam agama Islam ada tadarus Al-Quran ya. Nah, itu seminggu sekali. Jadi saya bawa puisi, Kiting bawa puisi, Kang Jajang bawa puisi, dibacakan nih bertiga nih puisi saya bacakan, dikritik oleh 2 orang nih. Ini kurang diksinya, ini kurang diksinya. Begitupun Kiting baca puisi, Kiting sendiri dikritik sama saya. Dan itu bertahan sampai 2019. Setelah pandemi belum ada. Belum ada lagi sampai sekarang. Nah, hasil dari tadarus puisi itu pesertanya ada 50 orang. Kemudian seleksi alam jadi tinggal 10 rata-rata itu. Tapi jadi semua ya? Tapi jadi buku semua. Yeah. Misalnya yang pertama buku hijrah kata apa ya? Hijrah kata apa? Judulnya saya lupa. Kemudian bersama gerimis, terus wirid angin, apalagi ada, pokoknya adalah banyak gitu. Jadi itu jadi karya. Jadi yang ikut pesertanya 50, lama-kelamaan jadi sedikit, seleksi alam jadi tinggal 10 atau 11 lah. Itu yang kuat. Seleksi alam ya. Yang kuat untuk terus dikritik. Karena itu ladangnya kritik. Nah, kalau pengajian sastra itu bermacam-macam, ada cerpen, novel, film, kemudian musik dan lain sebagainya, itu dibahas di pengajian sastra. Yang datang di pengajian sastra itu alhamdulillah ada dari Cirebon, Tasik, Jakarta, Jambi, kemudian dari Jogja juga, dan banyak lah yang sudah datang ke majelis sastra. Kalau itu seminggu sekali juga? Itu sebulan sekali. Sebulan sekali. Nah, sekarang sudah ke 129. Ini terhalang 2 tahun sama pandemi. Dan biasanya terhalang itu oleh pandemi sama ini workshop penulis sastra, workshop penulis cerpen dan sebagainya. Masih di dalam MSB ini? Iya, masih. Bulan depan Kiting ya? Nah, bulan depan insya Allah ini pengajian sastra. Jadi pengisinya? Iya, diskusi dibahas. buku. Diskusi buku. Jadi ini menarik teman-teman, sobat baca ya, bagaimana menjaga komunitas sastra di setiap daerahnya itu sebenarnya ya selelah-lelahnya itu jadi energi juga buat kita yang mengurus. Nah ini pertemuan pertama saya dengan Majelis Sastra Bandung, khususnya Kang Maddon, dan saat itu masih banyak generasi seangkatan Kiting ya Kang ya? Iya, banyak. Yang Romian, Dery, dan kawan-kawan. Itu kami sering bertukar informasi, dan MSB juga menjadi salah satu pemantik ketika saya juga mendirikan komunitas Rumah Kertas di Cirebon, komunitas sastra, dan kami saling berjejaring. Artinya di forum ini ya, di sini saya ingin sampaikan kepada teman-teman yang sedang melakukan aktivitas membuat komunitas sastra gitu, pada dasarnya sebenarnya berkomunitas itu akan menjadi energi positif bagi para pegiatnya sendiri. Nah, terbukti tadi Kang Maddon ya dengan MSB-nya sudah melahirkan banyak penulis,
memberi banyak inspirasi. Ya kalau ngomongin soal capek-capeknya mah itu urusan belakang lah ya Kang. Pasti capek. Pasti banyak mengeluarkan energinya itu tidak hanya fisik, pikiran, juga materi ya. Iya, karena kebanyakan komunitas sastra memang dibangun dari ketertarikan orang-orang yang kemudian udah pasti kalau di Cirebon Kang Kiting ya sama Fathan tuh nyebutnya tuh APBD, anggaran patungan batur dewek. Jadi pasti dalam setiap kegiatan itu kami akan udah urunan gitu, dan itu udah biasa. Di tahun 2012 kami mengundang Kang Magdon sama Bode Riswandi waktu itu diskusi buku ya Kang ya. Ya itu udah lumrah gitu. Artinya baik yang diundang maupun yang mengundang itu udah sama-sama tahu ya, kita sama-sama nggak punya uang ya, kita tidak bisa memberikan fasilitas penginapan yang mewah sampai diinepin di rumah kosong ya kan. Punten pisan Kang. Terus bagaimana kemudian kami membangun bagaimana sebenarnya eksistensi sastra ini akan berdampak ya, baik langsung maupun tidak langsung kepada para pegiatnya. Dan terbukti kemudian beberapa tahun yang akan datang ketika saya menulis buku puisi pertama di tahun 2015, itu Kang Magdon dengan MSB-nya menjadi salah satu komunitas pertama kayaknya Kang yang mendiskusikan buku saya di Bandung, dan itu kemudian diikuti. Jadi saya sih masih merasa penulis itu nggak bisa kerja sendirian Kang. Betul. Sekalipun itu kerja seorang diri di kamar, tapi kita tetap harus berkomunitas. Komunitas itu tempat bergaul saja, meskipun karyanya tetap secara pribadi. Tapi komunitas itu bisa tempat bergaul untuk mengambil energi semangat begitu. Dan banyak keajaiban sebetulnya mengurus komunitas itu. Saya misalnya begini, kalau nggak kita kan butuh konsumsi nih. Kadang-kadang menjual handphone sampai ada yang gadein motor buat nyewa gedung. Aduh, kasihan deh. Jadi asik tuh, dan itu tidak dihitungkan. Kemudian ada keajaiban, misalnya saya menulis status Facebook misalnya pas hari ini pengajian sastra nih, pagi-paginya saya nulis dan belum ada konsumsi nih. Waluh tahu waluh nggak? Waluh itu apa ya? Labu. Itu siang ya, pas pengajian sastra ada yang ngirim labu masak gitu buat konsumsi dimakan. Saya coba lagi bulan depannya kue datang. Terakhir roti buaya itu datang, asli, dan saya tidak nulis lagi setelah itu. Alhamdulillah. Tapi saya dituliskan dalam buku ini, Jimat NU. Ada buku Jimat NU namanya. Ditulis di situ Asbabun Nuzul Majelis Sastra Bandung. Ini penulisnya ada Malkan Junaidi, ada Abdullah Wong, ada banyak lah, ada 9 orang atau 10 orang, Sahlul Puan dan sebagainya. Ini kiai semua di sini yang nulis itu. Jadi banyak keajaiban lah. Nah ini Kang Yai ini kan sebenarnya tadi ya, kerja-kerja kebudayaan yang diorganisasikan oleh ya para penulis, sastrawan gitu, rembuk ngumpul gitu, kemudian berkarya di situ. Nah, dampak dari kerja-kerja kebudayaan seperti ini untuk masyarakat dan untuk pemerintah daerah sendiri gimana, Kang? Seharusnya kalau untuk pemerintah harus bangga ya, melihat banyak warganya yang aktif di komunitas apapun, termasuk komunitas sastra. Tapi sampai saat ini alhamdulillah Majelis Sastra tidak punya hubungan apapun dengan pemerintah dan tidak pernah bekerja dengan pemerintah. Amung nggak mau aja. Independen. Kemudian untuk masyarakat, sebetulnya ya masyarakat yang suka menulis aja yang berdampak itu. Dulu pesertanya sampai ke guru, buruh, petani, dari anak-anak SMA sampai ke orang tua yang sudah kakek-kakek itu ada di situ Majelis Sastra. Nah, perkembangan sekarang beda. Misalnya Kiting yang dibahas buku, pasti balad-baladnya Kiting. Yang dibahas buku si A, yang datang balad-balad teman-temannya. Itu beda perkembangannya tiap tahun itu.
Selalu begitu. Kalau dulu apa ya signifikan itu yang datang itu guru, mahasiswa, SMA. Wah banyak lah. Ada pertanyaan mendasar juga sebenarnya kenapa berubah? Artinya orang tuh asing dengan kegiatan kebudayaan ya? Iya, bisa saja begitu. Karena yang namanya sastra ya bukan apa ya? Bukan sesuatu yang mewah gitu, yang harus ditonton rame-rame, tapi sesuatu yang sepi tapi rame dibicarakan, tapi sepi juga. Sepi dan rame itu berada di ruang sastra. Ongkos sepi tapi ongkos teh bahasa Indonesia Biar katanya sepi tapi rame, rame tapi sepi itu sastra itu. Ya memang harusnya yang menjaga nyala api itu ya pegiatnya sendiri. Nah ini kan yang otokritik juga sebenarnya Kang ya. Mungkin kalau di beberapa daerah Bandung, Jogja, Tasik, Cirebon lah tadi udah disebut Kang Maddon, Jakarta itu udah secara langsung penulis secara langsung dia juga bikin ruang, bikin komunitas. Tapi banyak juga yang penulis tuh jalan seorang diri, menyepi, jauh dari hingar-bingar dan mereka seperti kayak berteralienasi ya Kang ya. Nah ini yang otokritiknya sebenarnya seharusnya ya kerja-kerja penulis itu adalah panggilan untuk apa tadi kalau bahasanya Kang Maddon tuh punya efek ke masyarakat di sekitar gitu. Dengan sesederhana misalnya ketika saya bisa nulis puisi, saya bikin workshop kelas penulis puisi untuk pelajar. Kang Maddon dengan MSB-nya gitu mengadakan workshop penulisan. Jadi bisa kelihatan gitu. Nah, ini yang agak menyayangkan ketika penulis itu seperti hidup di dalam goa gitu. Ya, kemudian tidak beraktivitas. Ya sebetulnya sih kerja yang sangat susah sekali itu kalau di sastra. Kenapa? Kalau kita mau menembus mereka yang tidak punya sastra juga kita tidak bisa memaksakan mereka untuk bisa nulis. Ya akhirnya orang-orang yang senang sastra aja yang bisa kita ajak. Harus sabar. Ya harus sabar. Kalau nggak sabar ya nggak seperti ini, nggak sampai lama begini. Menurutku angka 13 tahun tuh bukan suatu hal yang instan ya. MSB didirikan 2009 dan masih bertahan di 2022, 13 tahun. Itu udah jadi satu perjalanan yang panjang dan ini bisa jadi rujukan Kang. Sebenarnya bisa jadi rujukan teman-teman yang sedang mengelola komunitas sastra dan sudah merasa frustasi di tengah jalan. Ibaratnya kayak ya ilah belum ada apa-apanya deh gitu ya. Karena begini, mungkin tidak di majelis sastra aja, tapi majelis sastra atau saya singkat MSB ya. Waktu itu yang datang 40 orang kita diskusi terus. Yang datang 10 orang diskusi terus. Yang datang 3 orang juga kita diskusi aja. Pokoknya yang datang berapapun, yang penting diskusi wes. Karena kan komunitas sastra bukan kayak partai politik ya kan. Kita tidak mencari jumlah peserta, bukan bicara kualitas. Tapi bagaimana bisa melahirkan si orang-orang ini yang sudah tergerak masuk dalam MSB bisa kemudian menulis dan sampai misalnya sudah bisa menghasilkan karya yang diterbitkan jadi buku. Dan juga alhamdulillah majelis sastra itu bisa menginspirasi misalnya Rian Ibayana. Itu Ciwidey. Di Ciwidey itu ada Kawah Sastra Ciwidey. Itu kan oleh saya dimarahi, coba dirikan di Ciwidey. Jangan ini aja. Nggak apa-apa itu saingan harus kalau banyak saingan itu lebih bagus. Justru ekosistemnya tercipta. Tadi yang seperti aku sampaikan di awal, MSB ini menjadi pemantik ketika Kiting pulang dari Jogja 2011, kemudian main ke Bandung, ada MSB, di Tasik ada Beranda 57, terus kemudian di Tasik juga ada SST dengan yang sudah melegendanya dan itu juga akhirnya menginspirasi, wah kayaknya harus bikin nih di Cirebon yang kemudian bikin komunitas. Saya juga terinspirasi dengan kakak senior-senior yang lebih lama. Dulu kan ada Forum Sastra Bandung tahun 80-an tuh. Sama diskusi seperti ini. Nah, saya ingin menghidupkan kembali diskusi tersebut
dengan gaya saya gitu. Oke. Artinya melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh para pendahulunya ya. Sebetulnya begitu ya. Jadi Majelis Sastra bukan yang pertama sebetulnya. Dan semoga yang dilakukan Kang Magdon akan diwarisi oleh generasi setelahnya. Amin. Karena dari misalnya di Bandung ya, tradisi diskusi itu kan ada, misalnya gedungnya PK itu banyak orang lahir di sana, seperti Remi Silado, kemudian Pak Suyatna Nirun, Rendra, Pak Jihan Supantoro dan sebagainya. Itu kan dari tradisi diskusi semua. Meskipun tidak ada punya nama apa gitu. Kemudian muncul tahun 80-an Forum Sastra Bandung, itu juga diskusi. Nah mungkin walaupun terputus generasinya, saya mungkin penerus. Nanti ketika saya tidak ada, mungkin bisa diteruskan apalah namanya, apa Majelis Sastra Bandung Perjuangan atau apa gitu. Tapi satu hal yang buat saya kagum, Majelis Sastra Bandung mendiami Gedung Indonesia Menggugat. Poskonya di sini. Bukan. Nah, pendiriannya memang di sini. Kemudian berkegiatannya sempat itu ada di ya? Saya punya markas setelah 2 tahun kegiatan, saya punya markas di Kebun Seni, itu lama. Terus pindah ke Studio Jihan di Padasuka, pindah lagi ke rumahnya Kang Atasi almarhum di apa ya namanya itu, di daerah atas lah sebelah sana. Nah sejak pandemi itu tidak punya markas. Nah tempatnya itu di mana-mana tempatnya, tidak di sini aja. Jadi di sini pertama kali aja didirikan. Pertama kali didirikan di sini. Kemudian tempatnya kadang-kadang di pinggir jalan, kadang-kadang di stasiun, kadang-kadang di taman-taman kota. Jadi di mana aja. Istilahnya ini Kang, tidak ada di mana-mana tapi ada di mana-mana. Gitu. Sobat Baca ini menarik ya, karena ini satu ruang yang kemudian boleh digunakan oleh teman-teman sastrawan di Bandung ya. Gedung Indonesia Menggugat. Dulu ini gedung adalah gedung tempat persidangannya Bung Karno ketika beliau menyampaikan pidato pembelaan atas tuduhan makar ya kalau nggak salah, makar oleh Belanda. Sehingga dari hasil pidato itu menjadi buku yang luar biasa namanya Indonesia Menggugat. Nah, ketika teman-teman sastrawan memanfaatkan ruang ini menjadi ruang berkreasi, beraktivitas gitu, ini menjadi satu ruh tersendiri. Ketika saya datang ke sini, wah ini semangatnya nih, semangat. Dan besok ada acara mengenang 40 hari Mukti-Mukti. Besok itu 40 hari Mukti-Mukti, itu musisi balada yang sangat fenomenal di Bandung, kemudian Jawa Barat bahkan nasional. Mukti-Mukti besok ada. Jadi beliau meninggal dunia tanggal 5 Agustus. Ini besok ada 40 hari peringatan dia. Kita berdoa bersama di sini. Oke, Mbak Nisa. Ya, gimana Pak Jajang? Serius nih. Begitu masuk Bandung, Mbak Nisa lebih sastrawi, lebih fresh nih kayaknya. Bandung nih sengaja saya mau milih studi Kang. Jadi kalau Kang Magdon nanya, Kiting kok kamu jadi sering bolak-balik ke Bandung? Iya, sono sama teman-teman di Bandung ya, karena awal dulu masa-masa saya masih kuliah di Purwokerto gitu, Bandung tuh jadi salah satu kota wajib yang harus dikunjungi, bahkan ngejer ya kalau ada acara-acara, termasuk kalau Kang Magdon inget gitu, jauh sebelum Kiting lulus S1 Kang, itu udah beberapa kali ikut diskusi-diskusi yang dilakukan oleh MSB. Kemudian kalau di Jogja tuh ada dulu Bang Raudal tuh Rumah Lebah ya, komunitas Rumah Lebah. Kemudian di Tasik dengan SST-nya, kemudian dilanjutkan oleh generasi yang lebih muda tuh ada Abode dengan Beranda 57-nya. Nah, jadi perkenalan pertemuan saya dengan sastra tuh berangkat dari komunitas-komunitas sebenarnya yang mereka tuh secara tidak langsung ya men-trigger, ya malu dong kalau kita datang ke acara komunitas sastra cuma jadi tongkrongan doang gitu. Maksudnya ya akhirnya di situ harus nulis. Misalnya ada satu kisah tersendiri kalau di Tasik itu, pertama kali main ke Tasik, kemudian sowan lah ke Kang Acep gitu ya. Dan Kang Acep yang bilang, namamu sangat puitis gitu. Namamu sudah puitis, kamu harus menulis puisi katanya. Itu jauh sebelum ada kepikiran nulis puisi Kang. 2008 atau 2009 gitu. Itu Kang Acep Zamzam Nur. Kang Acep Zamzam Nur. Jadi
saya tuh ngerasa banyak berhutang sebenarnya dengan komunitas-komunitas sastra di setiap kota, di setiap daerah. Jadi ini udah jadi satu ritual wajib ya, kalau main ke Jogja, ke Malang, ke Semarang, ke Tasik, alhamdulillah kenal semua lah dengan teman-teman yang punya gerakan sastra di daerah-daerahnya, di kota-kotanya gitu. Dan mereka bahkan tidak hanya jadi teman ngobrol yang asik, nemenin kita melihat suasana kota itu, bahkan memberi tumpangan menginap gitu ya. Jadi energi itu tuh yang saya juga Kang, kalau di Cirebon gitu, ini harus ada nih yang tetap menjaga marwah sastra dengan kita membuat satu forum ya, satu kegiatan, karena saya yakin teman-teman muda juga nanti akan Kang Edeng ya Cirebon. Iya. Iya, ada Kang Edeng, Samsul Ma'arif dengan lingkar jenarnya. Banyak di Cirebon juga ada komunitas sastrawan seniman santri, Ubay, Ubay. Kang Ubay ya. Dan itu ya Bandung harus ke MSB. Dan Bandung ada Kang Maddon. Jadi Kang Maddon ini adalah gegedug Bandung. BTW dari tadi Kang Maddon manggil nama Kiting. Coba diperkenal siapa nih Kiting? Jadi Kiting ini panggilan akrabnya Nisa Rengganis. Iya. Jadi kalau ada yang manggil Kiting, wah ini teman lama, kawan akrab yang udah apa namanya ya Balat lah. ya udah balat lah, udah sobat lah. Tapi sobat baca nih satu misteri yang belum terpecahkan dari Kiai Maddon. Sebenarnya nama aslinya siapa? Rahasia ya. Rahasia itu. Rahasia. Dulu sempat ada nama asli saya di Wikipedia, tapi kunaon bet dihapus. Jadi alhamdulillah Wikipedia. Jadi sampai sekarang pun Kiting nggak ngerti. Enggak. Oh, Kiai Maddon siapa? Enggak. Jadi pernah ada satu kejadian, kami dari teman-teman penyair Jawa Barat itu mewakili Jawa Barat ya untuk hadir ke Jambi. Jambi waktu itu ada acara Asian Literary Festival ya Kang ya, se-Asia Tenggara. Kemudian salah satu syaratnya adalah dulu siapa yang ngumpulin KTP kita kan harus masuk. Jadi ketahuan semua, misalnya ada penyair Bandung juga kawan saya, itu namanya Gagah. Heri Majaklana. Ternyata setelah KTP-nya dikumpulkan nama aslinya Heri Juheri. Oh, saya KTP kan pas. Nah, Maddon. Kang Maddon ini udah punya strategi. KTP-nya pun sudah terganti nama penanya. Maddon. Jadi nggak ketahuan sampai hari ini. Ya, seru. Nah, itu festival-festival sastra gimana Kang? Sekarang mulai sepi ya Kang ya? Iya, sepi lah sejak pandemi kayaknya nggak ada lagi. 2019 saya masih ke Jogja. Banten, oh Jogja, MPU. Bukan. Jogja Writing apa ya? Oh iya, Jogja Writing Festival. Ya. Nanti kita kuat baca bikin itu festival harus. sastra. Nah, Ya. karena begini ya. Karena namanya sudah literer sekali kan. Jadi yang akan menyelamatkan Indonesia dari keterpurukan budaya itu ada 3. Pertama bahasa, kedua olahraga, ketiga musik. Musik kita sudah Jago. dihormati oleh orang lain lah di luar negeri. Banyak sekali yang sudah go public. Kemudian olahraga juga kita kan bangga. Misalnya kemarin U16 juara, kemudian U20 juga bisa masuk Piala Dunia Asia ya. Nah, bahasa itu juga sebetulnya akan membuat orang terkesima dan membuat orang kagum dengan bahasa, karena bahasa itu bagi ciri sebuah bangsa. Itu kemarin, bahasa di dalamnya termasuk sastra. Ya, itu kemarin kalau kita mengutip waktu kita ngobrol bersama Eka Budianta, beliau menyampaikan mengutip Hans Theo ya. Hans Theo itu yang paling menarik, yang mudah melekat di ingatan saya waktu itu ya, adalah ketika ia menyampaikan kode bahasa itu merepresentasikan kode budaya dan kode sastra. Ya. Jadi bahasa itu akan seperti apa ketika kode sastra dan kode budayanya ketemu. Ya. Eka Budianta itu salah satu pemenang lomba menulis esai di Majelis Sastra Bandung. Dia pemenang pertama kalau nggak salah. Adanya waktu itu lumayan. Nah, ini MSB juga rajin untuk membuat lomba-lomba dan itu juga men-trigger. Saya salah satunya misalnya beberapa ya pernah ikut
dan mengajak teman-teman komunitas gitu untuk mengikuti lomba. Jadi saya kira kalau bicara soal apa yang sudah dilakukan MSB gitu ya, itu bisa diadaptasi kan dan dipertahankan, diadaptasi oleh komunitas-komunitas yang lain di kota lain, dipertahankan tentu saja ya. Karena tadi sesederhana lomba itu, kompetisi menulis itu sebenarnya kan melatih kita ya untuk kemudian bisa pede, percaya diri sebelum mengapresiasi diri sendiri juga bahwa karyanya siap untuk dipublikasikan, dipublikasi. Dan juga penerbitan juga cukup ini ya Kang ya, MSB. Bahkan MSB pernah menulis buku puisi yang ditulis oleh anak-anak SD. Anak-anak SD, jadi kita kumpulkan mereka, kemudian dipilih dan mereka punya buku anak SD itu, puisi anak SD. Pelangi Matahari gitu, saya lupa lalu judulnya. Pokoknya sekolot. Kalau aku tertarik Pak Jajang, ini tantangan sekaligus untuk Kang Maddon ya. Tadi kan sempat di awal Kang Maddon lekat banget ya Sundanya. Nah ini yang belum dilakukan, menulis sajak Sunda kan? Saya menulis sajak Sunda paling bisa 5 jari lah. Oh yes. 5 jari. Jadi sedikit sekali. Oh iya. Kita punya yang nulis sajak Sunda, Kang Godi Suwarna, Tony Lesmana, Cerpen, Kang Acep Zamzam Nur, Tony Lesmana betul. Kalau bahasa Cirebon ada Kang Ahmad Syubanuddin Alwi almarhum, dan teman-teman muda sekarang juga banyak yang menulis bahasa daerahnya. Iya. Kesusastraan dengan menggunakan bahasa daerah juga satu hal yang dulu kan memang sebelum adanya Republik Indonesia menggunakan bahasa daerah ya. Iya. Raja-raja atau sultan zaman dulu itu harus bisa, pemimpin lah yang namanya pemimpin harus bisa menulis puisi. Jadi sultan, raja-raja dulu itu betul-betul menulis puisi. Menulis sair bukan puisi, menulis sair. Kalau di Sunda bisa jadi pantun. Pantun itu bukan pantun bahasa Indonesia ya. Pantun itu semacam cerita pupuh. Ya. Jadi cerita pupuh pantun. Sunda. Kemudian di Jawa ada Majapahit, itu kan karya-karya raja-raja atau sultan, kemudian juga wali juga kan menulis sair. Saya ingat juga saya pertama kali nulis di SD juga saya sudah menulis sair, sebetulnya sair karena kan bapak saya seorang ulama setempat, ulama saya reweun. Jadi menulis sair. Saya juga menulis sair. Nadom. Nadom itu kan sair dan itu puisi sekali. Puisi sekali. Gitu. Seperti yang kita pernah dengar di masjid-masjid misalnya, eling umat muslimin muslimat, ayo orang sholat berjamaah asar, dan seterusnya. Gitu. Itu juga kan diciptakan oleh wali yang nonem, nggak ada. Nonem ya. Jadi artinya sastra itu hidup di masyarakat, bahkan bisa nonem ya. Tetapi itu menjadi satu social calling ya. Iya, karena dulu kan belum ada tradisi menulis lisan ke lisan. Seperti dongeng Sangkuriang misalnya, itu kan dari lisan ke lisan asalnya. Istilahnya apa sih? Tradisi lisan. Iya, tradisi lisan. Kemudian dituliskan zaman sekarang. Dulu seperti kisah ini kan Tangkuban Perahu Sangkuriang itu kan seperti kisah nyata ya. Orang-orang menyangka itu padahal legenda itu. Mitos ya. Mitos dan sebagainya. Kemudian di Cirebon ada kisah Anu, di Tasik ada kisah Anu. Banyaklah kisah-kisah. Dan setiap mitos-mitos ya seperti Sangkuriang itu selalu menyematkan pesan moral kan. Yeah. Bagaimana misalnya Sangkuriang itu mengisahkan jangan pernah sekali-kali kamu durhaka kepada ibumu gitu. Nanti kena kutuk, walat. Nah artinya sebenarnya sejauh ini sastra pun ada di posisi itu kan. Iya. Sastra harus punya ajakan moral, harus menjadi ruang untuk melihat fenomena sosial. Dan juga harus memang visioner. Kalau sastra menulis puisi itu visioner, artinya bisa melihat masa depan walaupun tidak dirasakan oleh si penulis itu sendiri. Misalnya ada seorang penyair yang menulis ingin mati di sungai tertimpa batu dan sebagainya, kejadian itu nyata. Kemudian orang menulis tentang maut,
tentang ini, itu pasti kejadian. Tahu misalnya Sapardi menulis hujan bulan Juni, itu dulu nggak ada hujan di bulan Juni. Nggak masuk akal ya. Masuk akal, Juni itu hujan. cerah. Juni itu bulan cerah. Tapi sekarang mah Juni hujan terus. Jadi sangat visioner walaupun tidak dirasakan oleh penyairnya itu sendiri karena penyair bukan dukun. Iya. Nanti kalau dukun dilawan sama pesulap merah. Surat merah. Oke, Kang Maton. Jadi mungkin salah satu pesan yang bisa ditangkap dari perbincangan dengan Kang Maton ini adalah ketika ada komunitas di suatu daerah, jangan pernah sungkan. Iya. Karena sastrawan ini tidak punya papan informasi yang sifatnya diakui, mohon maaf ya. Betul. Diakui oleh pemerintah menjadi satu agenda penting di dalam pemerintahan di daerah, gitu ya. Jadi informasinya bertebaran di media sosial kalau sekarang ya. Iya. Informasinya ada dari. Sebetulnya ini berbeda dengan luar negeri. Bahkan ada penyair negara ya, penyair pemerintah macamnya. Atau penyair-penyair di Amerika itu juga sudah diakui oleh negara pada saat dilantik presiden siapa nih, ada pembacaan puisi waktu itu. Nah, ini berkaitan tadi pernyataan Pak Jajang ya. Kalau saya boleh berbagi ini Kang, sebenarnya sudah saatnya kegiatan sastra itu udah masuk dalam agenda budaya di setiap kota masing-masing. Jadi bukan lagi persoalan wisata itu jadi hanya melihat situasi kota atau hanya kulinernya, fashionnya gitu. Tapi kegiatan literasi, kegiatan kesusastraan, pertunjukan teater, diskusi buku itu juga jadi salah satu wisata edukasi. Iya. Nah ini yang sebenarnya penting untuk didorong gitu ya. Dan karena selama ini juga festival sastra yang ada di kota-kota lain itu bukan atas dasar pemerintah yang mengadakan, tapi komunitas yang mengadakan. Inisiatif komunitas sendiri. Pemerintahnya itu kadang-kadang mendompleng, seharusnya pemerintah yang bikin ide itu, harusnya ya pemerintah yang mencetuskan itu, mendorong. Nah, kita kuatbaca.com, Sobat Baca, melakukan traveling sastra. Nah, sudah memulai kita untuk mengangkat ini. Artinya ini menjadi ruang untuk para sastrawan. Yuk kita tunjukkan kepada khalayak seperti itu, bahwa komunitas-komunitas dan para pegiatnya di dalamnya itu masih hidup dan mereka di tengah riuh teknologi segala macam, kumpul diskusi masih menjadi sebuah kegiatan yang wajib. Iya, betul. Seperti itu. Karena diskusi itu adalah salah satu syarat untuk kemajuan seseorang. Saya ingin mensitir misalnya kitab Ta'limu Ta'lim, bahwa lan tanalul ilma illa bisitatin. Tidak akan sampai seseorang menjadi sesuatu, menjadi guru nggak mungkin, menjadi presiden, menjadi wali kota, gubernur, atau menjadi apapun itu tidak akan sampai kecuali harus melewati enam perkara. Pertama, dakain dia itu harus cerdas. Seorang itu harus cerdas untuk memahami apapun. Kalau ingin jadi presiden harus cerdas, kalau ingin menjadi penyair harus cerdas, menjadi penulis harus cerdas, menjadi wartawan harus cerdas, menjadi apapun harus cerdas. Cerdas memahami persoalan yang ada. Harus dipahami, harus cerdas. Wah, Hirsin itu kasakstrom itu apa ya bahasa Indonesianya? Kasakstrom harus menjadi kasakstrom, awalnya bahasa Sundanya. Harus menjadi hobi atau kesenangan lah. Harus enjoy dengan apa yang dicita-citakan. Misalnya Komang bercita-cita ingin jadi wali kota, harus enjoy masuk dunia politik, harus enjoy apapun lah. Kemudian Wastibarin harus bersabar. Sabar itu tidak mungkin kan, menulis puisi saja cukup waktu lama. Bisa menulis sebentar sih puisi, tapi itu harus diendapkan dulu kayak tadi. Jadi wali kota harus sabar menaiki tapak-tapak itu. Kemudian Wadumalin harus mempunyai harta kekayaan. Harta kekayaan itu bukan cuma harta berbentuk uang, rumah dan sebagainya. Ya, pikiran tadi yang cerdas tadi, sekolah yang tinggi, kemudian wawasan yang luas dan sebagainya.
Yang ketiga, diskusi. Harus ada irma irsani dan harus diskusi, harus ada yang menunjukkan. Kiting, puisi kamu ini jelek kata saya. Ini dalam ruang diskusi. Harusnya begini. Dan Kiting harus menerima itu. Orang yang bisa menerima kritikan itu orang yang akan maju. Jadi orang yang tidak menerima kritikan ya karena maju-maju. Yang terakhir yang 6 itu wadu malin, kalau kata Cep Jam-Jam itu wadu malin itu harus berdarah-darah. Jadi tidak cukup waktunya, bahkan kata almarhum Mas Awi, orang sekarang nulis puisi di Facebook aja sudah menjadi penyair, sudah merasa diri penyair, padahal belum. Karena sebutan penyair itu bukan diri sendiri yang memberi, tapi orang lain gitu. Nah mungkin diri sendiri menulis saya penyair nih, nulis ulah banyak, baru 1 di Facebook, bukan. Jadi ke-6 itu harus dilalui oleh orang yang ingin menjadi apapun. Baik, Sobat Baca, kita tidak terasa sudah 1 jam lebih berbicara dengan Kiai Maddon. Jadi ini satu hal yang menarik, mudah-mudahan silaturahmi kita berlanjut. Amin. Karena ada banyak sekali pembahasan yang harus kita dalami. Istilahnya ini anjang sana yang pertama ya. Oke, kita akan mengakhiri sesi Safari Sastra dengan Kiai Maddon ini dengan pembacaan puisi ya, Sobat Baca. Jadi saya pengen tukeran, Kang Maddon baca puisinya. Oh iya. Mbak Nisa baca Siap. puisinya Kang Maddon. Nisa dulu, kiting dulu. Kiting dulu. Ya, sebelum baca puisi, saya ingin menyampaikan terima kasih buat Kang Maddon khususnya dan teman-teman di Majelis Sastra Bandung. Senang sekali usianya sudah 13 tahun dan terus menginspirasi Kang, terus memberi energi, dan semoga ini juga ditiru ya dan menulari semangatnya dengan komunitas-komunitas sastra di berbagai kota lain. Tadi Kang Maddon membahas satu hal yang sedikit mengganggu sebenarnya mengenai kamu baru nulis 1 puisi di Facebook terus ngaku-ngaku udah jadi penyair. Jadi saya akan bacakan 1 puisi yang judulnya Sajak Facebook. Anak-anak menghitung masa depan. Ayah bekerja banting tulang. Ibu asik berFacebook ria, posting diri, pasang senyum, langit kelam dan angin terdiam. Anak-anak berkeringat memanen PR di sekolah. Ayah terpenjara di rumus kantor. Ibu rajin selfie, mematut diri di Instagram. Laut hitam, tapi ombak merona. Anak-anak berlarian di halaman matematika. Ayah lindap di tugas yang menganga. Ibu masih kasak kusuk, status menggoda. Lupa goreng tempe yang hangus, malam sunyi dan tangisan burung hantu nyinyir. Anak-anak mendekap impian, ayah mendekap bantal, ibu masih mendekap handphone sambil senyum sendiri. Subuh azan menggema, angin lirih menelisik pagi. Anak-anak siap-siap sekolah, ayah siap ke kantor, ibu ngecas baterai, siap-siap berFacebook ria lagi. Bandung 12 Agustus 2017. Buat mak-mak yang sering update status di Facebook. Tapi bicara soal sajak Facebook ini kan, ini kelihatan nih Kang Maddon salah satu penyair yang digital sekali ya, yang punya kesadaran digital, dan terlihat Kang Maddon juga rajin memposting kegiatan di media sosial, punya akun YouTube, dan puisi-puisinya juga hari ini ya, ini dan juga gratis ya, itu soalnya. Ya, puisinya hari ini juga kita bisa mempopulerkan, mendistribusikan di media sosial. Channel YouTube-nya apa, Kang? Ada Majelis Sastra Bandung. Jangan lupa subscribe, Majelis Sastra Bandung. Siap. Baru 515 lah subscribernya. Subreknya. Ini saya bacakan. Nisa Rengganis, buku obituari puisi. Ode Abang Ojek. Aku menitipkan tubuh pada Abang Ojek. Kepalanya
kepalanya dipenuhi sakit kerumitan, hari-hari penuh tagihan. Setiap melewati jalan, menyusuri gang, pikirannya penuh khayalan, jargon di papan reklame begitu menggiurkan. Ya, setiap melewati jalan, menyusuri gang, pikirannya penuh khayalan, jargon di papan reklame begitu menggiurkan. Tertulis besar di papan, "Selamat datang Tuan, selamat berlayar di Laut Harapan 2017." Sebagai pengguna sebagai pengguna Sobat Baca, kita akan melanjutkan Safari Sastra ke tempat selanjutnya. Sampai jumpa lagi di tayangan Safari Sastra Kuatbaca.com selanjutnya. Salam literasi. salah. Makasih ya.